Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, buat kalian yang sedang nyari rekomendasi mini PC build up, merek G-Com asal Taiwan punya pilihannya tuh. Nah, kebetulan Mang udah punya sampelnya. Serinya itu Mini Air 11. Mau tahu lebih? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdacruz. Oke bro, mini PC build up biasanya jadi alternatif buat mereka yang pengen solusi PC instan tanpa perlu proses rakit lagi. Terus nggak perlu space besar juga. Hal itu berlaku buat seri Mini Air 11 dari G-Com. Malah ukurannya itu kecil banget, cuma segenggam tangan. Tapi mini PC ini masih butuh perangkat ekstra. Misal, monitor buat display, sama keyboard maupun mouse buat komponen pendukung. Terus ini lebih ideal buat kebutuhan office atau rumahan yang butuh space kecil sama biaya rendah. Nah, the best thing-nya itu sebenarnya kalian gak usah ngeluarin budget besar. Harganya kisaran 3,6 jutaan. Khususnya buat varian CPU Celeron N5095, RAM 8GB, sama SSD 256GB. Malah udah pakai Windows 11 original bawaan. Jadi paketnya terhitung lengkap. Tinggal pasang, udah deh perangkat siap beraksi. Tapi produsen sendiri sebenarnya nawarin beberapa opsi. Entah paket bare bone-nya aja tanpa SSD sama RAM, atau paket RAM dan storage yang lebih besar. Desain Mini Air ini terhitung kompak. Clean-nya dapat, estetika juga oke. Komposisi warna hitam sama abu punya kesan premium, gak kelihatan murahan gitu. Materi case juga terhitung solid. Terus bagian sampingnya itu ada grill mesh buat ngeluarin udara panas. By the way, panjang sama lebarnya itu sekitar 11 cm. Tebelnya cuma sekitar 3,4 cm. Jadi ukurannya itu mini banget. Bobotnya pun gak berat, sekitar 500 gram. Jadi dibawa keluar atau dipasang di monitor misal, itu nggak akan keberatan. Malah ada pouch-nya buat nyimpan PC. Nah, mobilitas sama fleksibilitasnya kan dapat. Jadi nggak akan ribet sebenarnya punya mini PC ini. Buat port I/O lengkap, meskipun jumlahnya mungkin masih terbatas. Bagian belakang itu ada jack power, terus ada port mini display, terus ada port LAN, 2 USB-A Gen 3.2, terus ada USB-C sama port HDMI 1.4. Kalau bagian depan itu ada port USB-C, sebuah USB 3.2 Gen 2, jack audio combo sama tombol power. Bagian samping ada slot card reader. Di sampingnya lagi ada Kensington lock. Konektivitas nirkabel juga ada, dimana kalian bisa ngandelin Wi-Fi 5 sama Bluetooth. Jadi kebutuhan buat kerjaan atau hiburan secara online sih lengkap. Misal di rumah nggak ada port LAN buat nyolok internet, pakai Wi-Fi masih oke. Buat spek, Mini Air 11 ini pakai CPU quad-core Intel Celeron N5095 Jasper Lake generasi ke-11 yang punya TDP 15 watt. Clock speed-nya itu nyampe 2,9 GHz sama cache-nya itu 4 MB. CPU ini biasanya hadir buat segmen laptop. Buat GPU, PC ini pakai Intel UHD Graphics 605 yang sebenarnya lebih cocok buat grafis casual. Misal buat nonton di YouTube atau aplikasi ringan. Jadi jangan harap deh bisa main game menutut. Buat game e-sport kayak Dota aja, kadang masih harus struggle di resolusi 1080p. Apalagi grafisnya kan tergantung RAM. Nah, ngomongin RAM, PC ini pakai single channel RAM 8GB DDR4. Speednya 2666 MHz. Mereknya itu Wuposit. Agak kurang dikenal sih. Terus latensinya juga tinggi. Tapi kapasitas cukup sih buat kebutuhan modern. Cuma lebih ideal di upgrade ke depannya jadi dual channel, biar kinerja grafis makin oke. Kalau storage ini pakai SSD SATA 256GB. Interface-nya M2. Speednya nggak kenceng banget sih, tapi masih lebih baik dibanding hard disk. Terus nggak ada slot ekstra.
Jadi jika kalian pengen nambah kapasitas misal, mau nggak mau perlu ganti SSD lama. Tapi inget ya, kalau SSD-nya itu cuma bisa nampung standar SATA M2, bukan NVMe. Ngomongin upgrade, mini PC ini cuma bisa nambah atau ganti RAM sama SSD aja. Kalau CPU sama Mobo kayaknya nggak mungkin. Slot RAM-nya ada 2, max bisa nampung nyampe 32 GB. Terus buat SSD-nya, sekali lagi slotnya cuma 1. Buat ngebongkar bagian dalam terhitung mudah. Tinggal bongkar aja 4 baut bagian bawah, lalu cabut penutupnya. Yang unik nih, BIOS bawaan ternyata masih pakai interface lama. Pakai AMI BIOS kalau nggak salah. Jadi buat update sama fitur terbatas. Nah, gimana dengan performa? Mini R11 ini sekali lagi lebih ideal buat aplikasi ringan atau office yang nggak menuntut. Buat hiburan kayak sekedar nonton YouTube atau main game casual yang nggak butuh grafis intensif. Hasil skor PC Mark 10 jelas nunjukin kalau nilai esensial lebih besar dibanding productivity sama content creation. Kalau performa CPU sebenarnya masih oke buat beban multi-thread ekstra, apalagi kan quad-core. Di tes Cinebench R23 ini masih punya skor oke dibanding Athlon Silver 3050U atau CPU Celeron generasi sebelumnya. Cuma kalau misal pengen main game sedikit intensif, misal Dota 2, kayaknya resolusi 1080p gak nyaman. Itu lebih oke di resolusi 720p setting low. Terus suhu masih aman. Idle sekitar 49 nyampe 51 derajat Celcius. Kalau saat kerja tinggi, misal jalanin Cinebench, suhu nggak lebih dari 75 derajat Celcius. Terus konsumsi daya juga kecil. Apalagi PC ini kan pakai CPU laptop. Jadi low cost dan efisien lah. So, does it worth it nggak? Geekom Mini R11 menurut Mang Udo pribadi nih, masih bisa jadi rekomendasi buat kalian yang butuh mini PC siap pakai. Harga terhitung cukup ramah, gak ribet, gak butuh ruang ekstra, bonus sama portnya lengkap, malah udah pakai Windows 11 original. Buat internetan pun masih bisa pakai LAN atau WiFi. Cuma kalau performa sih jangan harap besar. Ini lebih cocok buat aplikasi ringan kayak Office atau sekedar nonton hiburan. Buat editing juga sebenarnya masih bisa. Tapi inget ya, jangan yang berat-berat. Grafisnya masih low end. Kalau CPU sih masih oke. Jadi itu dia ulasan singkat Mini R11 dari Geekom. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat, yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.